Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Sore-Sore Seru yang dipersembahkan oleh PSK Radio Network. Ayo kawan kita bergembira, berbagi cerita, tertawa bersama. Sore-sore seru. Ngomongin tentang masalah banjir juga di Indonesia yang memang masih banyak PR, baik dari Pemprov, Pemkot, dan Pemda setempat. Iya, benar. Dan kita sendiri sebagai keluarga yang kita di rumah sama suami, sama istri dan juga sama anak-anak juga harus menjaga kelingkungan kita sekitar ya. Benar. Seru. Apalagi dalam pencegahan dan penanganan banjir itu kita bisa lakukan loh dengan berbagai cara. Iya. Salah satunya dengan membuat saluran air. Oh iya dong. Kalau kita tuh mau bikin rumah nih, nah sama dengan mau bikin rumah tipe 72 nih. Iya. Yang di Regency Apple Label gitu lah ya. Iya, label yang gede banget itu loh. Iya. Regency Apple Label itu. Apple label. Itu mau tipe 72 berapa kali berapa itu? 20 kali 20 ya. Boleh, iya. Tapi jangan lupa buat saluran air lah buat di rumah. Iya, Setidaknya jangan. ada karpet kecil. Betul. Atau kali kecil atau sungai bikin juga nggak apa-apa. Kalau sungai agak ribet, Bu. Jangan lupa juga kalau saluran air dibikin, septic tank juga dibikin ya, Bu. Oh Iya. Itu Nomor satu. Bu, ini mohon maaf, ente mau buang kemana? Ke rumah tetangga kan nggak mungkin. Masa kayak pupnya si kucing-kucing kita kan nggak mungkin. Nggak mungkin pupnya si Gervil ya kan, iya. di mana-mana. Masa Ya. beli pasir dulu. Beli pasir dulu. Aduh, ribet banget hidup ya, Bu. Bener sih, tapi Usahakan nih kalau punya rumah ada saluran pembuangan airnya. ya, Kalau kita di sini bilangnya paret, selokan. selokan, paret, Iya, betul. Paret ya, kalau orang Kalimantan bilangnya, kalau Indonesianya sebenarnya selokan gak sih ya kan? Selokan, bener. Kalau bahasa Jermannya apa ya? Paret. Paret, enggak juga sih. Ya paret ya Paret lah selokan, ya. Terus juga kalau lihat-lihat juga nih Sobat Seru, kalau pengen cari perumahan, bikin rumah di perumahan, lihat apakah mereka itu punya ini penampungan air kayak danau sendiri Nah, betul. atau sungai sendiri atau bendungan sendiri, apalah itu namanya. Kalau Nasma ada, kita punya danau. Nah, danau sendiri. Ada danau Itu buatan buat di penampungan. komplek Iya, gitu. benar. Itu juga harus ada ya, karena itu buat ke depannya. Nah, dan juga nih kalau misalnya rumah kita itu mau anti banjir klub, misalnya kita terpaksa harus kena banjir, coba deh dicek-cek juga nih untuk membersihkan halaman rumah. Tuh. Dan juga saluran gotnya. selokannya. Mohon maaf nih bubuhan binian nih, cewek-cewek, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya rambut rontok, kalau mandi ya itu rambutnya jangan dibiarkan ngalir gitu aja. Itu tuh yang biasanya suka menggumpal-gumpal ini juga bisa membuat tersumbat, Itu dia jadi tersumbat, ya. air itu tidak berjalan dengan baik. Benar-benar. Nah, Sampah plastik juga jadi Sampah PR plastik gitu. Dan juga nih kita wajib banget menghindari penumpukan daun, puing-puing, benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Benar. Kalau misalkan Anda males untuk membersihkan selokan depan rumah Anda, ya boleh cari orang untuk bisa membantu minta bersihkan sebulan sekali lah. nggak Sebulan apa-apa, sekali, ya. betul. Kan biasa kita suka kerja sama, gotong royong hari Biasanya Minggu. iya, setiap RT, setiap komplek itu ada. Ada, betul. Benar. Ini juga nih baru-baru ini juga Pemkot kita nih lagi bersih-bersih juga nih Nasma, saluran-saluran yang ada di Kota Samarinda yang sering tersumbat itu dibersihin. Karena kan memang sudah mau masuk musim penghujan. Itu udah dibersihin, tapi jangan tunggu gerak dari Pemkot setempat atau Pemda Iya sih. setempat. Dari kitanya udah Dari kitanya gercep. juga harus bisa. Jangan juga kalau kita itu suka banget buang-buang sesuatu di sekitar rumah kita, itu menghambat banget perairan yang ada di tempat kita. Betul. Jangan ditutup pakai tanah atau apa, kan kadang suka kayak gitu li kita nih, nggak sadar menimbun apa pohon-pohon kayu, ketutup lah saluran, ribet. Setuju. Kemudian juga kalau sudah semuanya Iya. dibersihkan, jangan lupa untuk selalu namanya reboisasi atau menanam pohon di dekat-dekat rumah Anda ya, supaya apa tujuannya? Bisa supaya rindang, Iya. supaya mempercantik. Betul. Kemudian yang ketiga supaya ada resapan air. Iya. Dan keempat juga nggak ada yang namanya erosi tanah atau namanya tanah kita tuh jatuh. Iya, Karena betul. kalau ada pohon dia bisa akar-akar pohon itu bisa menahan tanah kita tuh untuk jatuh. Itu Sobat Seru. Biasanya lihat dong ya, mungkin dekat di tempat-tempat kita itu ada beberapa perumahan ataupun juga area komplek Iya. yang masih ada tanahnya itu jatuh sendiri. Nah, itu karena mungkin pengen perluasan tanah, Betul.
tapi karena pohonnya masih belum ada atau mungkin pengurangan itu masih kurang gitu. Jadinya yuk sama-sama, kalau dulu tuh ada gerakan 1 manusia 5 pohon. Oh, 1 manusia 5 pohon. Ya, 1 orang tuh nanam 5 pohon maksudnya. Iya. Itu dulu gerakannya. Mungkin sampai saat ini masih dijalankan atau mungkin harus ada pergerakan lagi lah ya. Nah, kalau Nasma sendiri sih setuju aja ya kalau kita itu gercep untuk bisa kembali mengingat bahwa kita ini bisa loh hidup berdampingan dengan alam. Bisa harusnya. Gitu, kalau kita tahu ada lahan yang bisa kita tanami, kita rawat, kita jaga. Jangan sembarang tebang pohon, jangan sembarang kita membangun lahan dengan tanpa izin dan lain sebagainya. Nah, dan juga nih Sobat Seru, kalau misalnya kita masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan, ini mungkin yang harus digaris bawahi. Karena ini nih yang paling banyak terjadi. Kalau misalnya ada banjir apa? Ya kalau yang ngambang itu daun, sampah, apa nggak apa-apa. Yang ngambang kulkas, yang ngambang sofa, mantan gitu kan ngeri kita ngelihatnya. Agak ngeri gitu. Gimana Iya. cara mendaur ulangnya? Iya Iya kan? sih. Benar-benar. Mungkin kita tuh juga butuh kayak tempat ini loh, Li, pembuangan sampah besar, apa barang bekas yang besar itu tuh ada kan, kita nggak ada ya, bener. kayak gitu ya. Atau enggak kalau mau tuh diloakan aja lagi di pasar second gitu Iya. kan, biar bisa diperjualbelikan ataupun juga dimultifungsikan menjadi barang-barang lain nih Sobat Seru. Benar. Nah, jadi kalau sampah itu memang bisa kita daur ulang kembali. Kalau yang bisa didaur ulang ya silahkan. Tapi kalau memang belum bisa, silahkan dibuang serapi mungkin di tempat sampah ya. Betul. Di tempat pembuangan umum, jangan di tempat rumah Anda. Oh ya ini. Dan Nasma tuh sering Tumpuk-tumpuk banget juga loh, Li, ngelihat orang ada di gang kan jauh sama tempat TPU. Dia buang sampahnya itu ini di pinggir gangnya dia ada. Kalau di Samarinda dulu sering Nasma lihat tuh daerah Jalan Perjuangan. Kalau gitu tuh Itu. takutnya satu baunya menyerbak ya. Itu Iya. kayak parfum baunya. Terus jalannya kotor. Kedua jalanan jadi kotor. Iya. Ketiga kalau hujan itu air akan membawa sampah itu menjadi tempat genangan yang cukup bau. Aduh, betul dan betul itu menjadi betul. sumber penyakit. Iya, Dan yang ketiga jadi kotor tempat itu. Nah, ini Dan akhirnya mengganggu warga-warga sekitar. warga-warga sekitar. Jadi ayo kita sadari dulu bahwa menjaga lingkungan kita itu bukan tugasnya pemerintah kota, bukan tugasnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tapi kita juga. Akhirnya nanti kalau ada keluhan apa baru kita, misalnya kita udah jaga tapi tetap banjir. Nah, itu baru. Nah, baru kita ngeluh nih gitu. Betul. Nah, kalau Sobat Seru ada yang dikeluhkan juga mungkin di daerah dekat daerah Iya. Anda yang sering banjir atau banyak sampah, boleh yuk sama kita gabungan SMS dan WhatsApp. Kita seru-seruan bareng, kita juga ngebahas bersama karena problem banjir ini nggak hanya bagi Anda tetapi kayaknya bagi seluruh dunia Iya. yang memang tempat-tempat mereka adalah rawan-rawan banjir Betul. atau jadi musiman ya Nasma ya. Iya, musim mana? Kalau Kayaknya di Indonesia tuh ada tambah 1 musim. musim banjir, bukan juga musim kawin gitu. Iya. Makanya agak khawatir kalau udah masuk musim penghujan, biasanya masyarakat ini sudah berbenah. Benar. Sudah berbenah dan dia ini siap-siap diri ya. siap-siap diri, dan juga kita mau siap-siap buat joget-joget asik-asik sama Oh, satu lagu oh. yang mau lewat. Boleh. Boleh. Bos Sobat Seru, jangan kemana-mana, tetap masih bersama kami di program Sore Seru. Dangdutnya seru banget.